Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video pembelajaran kita kali ini akan membahas materi mengenai memperbaiki kompetensi. Oke, langsung saya simak videonya. Selamat menonton. Memperbaiki kompetensi. Pembahasan yang pertama yaitu ada jenis dan kategori kompetensi. Terdapat 8 jenis dan kategori kompetensi, yaitu yang pertama yaitu ada Margaret Dale tahun 2003 mengemukakan bahwa kompetensi yaitu menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Kedua, ada praktisi MSDM mengemukakan bahwa kompetensi yaitu deskripsi dari karakteristik seseorang. Yang ketiga, ada Michelle Armstrong tahun 1994 mengemukakan bahwa kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Keempat, ada Lil Spencer dan Sig Spencer tahun 1993 mengemukakan bahwa kompetensi yaitu karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Kelima, ada NCVQ dalam Margaret Dale tahun 2003 mengemukakan bahwa kompetensi yaitu kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Yang keenam, ada Training Agent tahun 1988 mengemukakan bahwa kompetensi yaitu kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Yang ketujuh yaitu ada MC Silen tahun 1993 mengemukakan bahwa kompetensi yaitu karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Yang kedelapan yaitu ada SK Kepala BKN tahun 2003 mengemukakan bahwa kompetensi yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlakukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Pembahasan yang kedua yaitu ada komponen kompetensi. Terdapat 5 komponen dari kompetensi, yaitu yang pertama yaitu ada motivasi, motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua ada traits atau karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Yang ketiga ada self-concept, yaitu sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Keempat ada knowledge, yaitu pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Yang kelima yaitu ada skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Pembahasan yang ketiga yaitu perlunya kompetensi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi yaitu yang pertama yaitu ada kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua yaitu keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga ada pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Yang keempat ada karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Yang kelima yaitu ada motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Yang keenam yaitu ada isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Dan yang ketujuh yaitu ada kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu ada tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama yaitu mudah diperbaiki, mengembangkan orang lain, efisiensi produk, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, mengelola kinerja. Yang kedua yaitu agak sulit diperbaiki, orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran, analisis, kecerdasan organisasional. Dan yang ketiga yaitu sulit diperbaiki, inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualitas, dan fleksibilitas.
Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Perbedaan kompetensi yang pertama dilihat dari komponen kompetensi. Komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan menurut Boyaziz tahun 1982. Perbedaan yang kedua yaitu dilihat dari pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi, perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut. Ini menurut Spencer tahun 1993. Perbedaan yang ketiga yaitu pengetahuan seseorang. Pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang didasari dan pengetahuan yang tidak dapat didasari. Ini menurut Dell tahun 2003. Perbedaan yang terakhir yaitu keterampilan perilaku. Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi lingkungan atau sosial, dan kepribadian. Sekian pembahasan materi mengenai memperbaiki kompetensi. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.